Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, ketemu lagi nih sama Bu Iza. Kali ini Bu Iza akan mengajar mata pelajaran fikih. Nah, mata pelajaran fikih kali ini akan membahas tentang apa anak-anak? Ya, membahas tentang infak. Nah, lebih jelasnya tentang ketentuan infak. Ketentuan infak itu apa anak-anak? Ya, ketentuan infak itu diantaranya ada hukum infak, rukun infak, syarat-syarat infak, macam-macam infak, dan juga tata cara berinfak. Nah, itu yang nanti Bu Iza akan jelaskan ya. Sampai sini adakah yang ditanyakan? Kalau tidak ada, yuk kita saksikan bersama-sama video berikut ini ya. Ingat, kita saksikan bersama-sama, jangan ada yang gaduh atau bersuara. Konsentrasi. Maaf Tuan Krep, hari ini sepi pembeli dan hanya mendapatkan segini saja. Baiklah, mungkin belum rezekiku hari ini. Tunggu Tuan Krep. Apalagi SpongeBob, aku kecewa. Mengapa rezekiku sangat seret? Padahal Krabby Patty itu kan enak. Krabby Patty tidak salah Tuan Krep. Mungkin saja Allah menginginkan engkau berinfak. Allah Jalla Jalal di surat As-Saba ayat 39 berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apa saja yang kalian infakkan pasti dia ganti. Allah itu pasti mengganti. Fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan Allah adalah sebaik-baiknya yang memberikan rezeki. Kau ada bertanya juga. Baiklah, tunggu apa lagi? Sekarang aku akan menginfakkan hartaku dan kau harus bantu aku. Ke masjid bikin di Batam saja. Bagaimana anak-anak setelah menyaksikan video di atas? Bagaimana perasaannya? Bingung? Bahagia? Atau bagaimana? Coba ceritakan. Adakah yang paham dengan video tersebut? Adakah yang mau bercerita? Nah, Bu Iza akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kali ini ya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, setelah anak-anak melihat video pembelajaran yang berkaitan tentang infak, yang pertama diharapkan anak-anak mampu menunjukkan sikap taat kepada Allah antara lain dengan infak. Yang kedua, diharapkan anak-anak mampu menunjukkan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, diharapkan anak-anak mampu menguraikan hukum, rukun, dan syarat infak. Dan yang keempat, diharapkan anak-anak mampu melaksanakan ketentuan infak.
Nah, untuk selanjutnya setelah anak-anak memahami dari tujuan pembelajaran hari ini, kita akan masuk ke KD. Apa itu KD? KD adalah kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar yang pertama, menerima kebenaran perintah infak sebagai manifestasi rasa iman. Yang kedua, menjalankan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan ketentuan sedekah. Dan yang keempat, mempraktikkan memberikan sedekah. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hukum infak. Nah, adapun hukum infak secara umum adalah sunnah. Namun, hal tersebut bisa berubah sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, secara khusus pembagian hukum infak itu dibagi menjadi beberapa. Ada 5. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan juga haram. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang hukum infak yang wajib. Wajib. Apa arti wajib yang sebenarnya? Apa itu wajib? Wajib yakni apabila orang yang menerimanya adalah mereka yang sangat membutuhkannya, sedangkan kita diberi kemampuan kelebihan harta untuk menginfakkannya. Nah, contohnya membayar zakat, membayar mahar pengantin, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam waktu iddah. Nah, itu ya yang hukumnya wajib ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum sunnah. Sunnah, apa itu sunnah? Sunnah yaitu apabila memiliki kelebihan harta dan kita mampu menginfakkan harta itu. Nah, siapa saja dan contoh infak sunnah? Yang pertama
infak untuk perjuangan di jalan Allah. Yang kedua, infak untuk kepentingan umum. Yang ketiga, infak untuk menolong musibah bencana alam, banjir, tanah longsor, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir, apa? Yang sunnah, di antaranya itu tadi, ya. Selanjutnya, hukum infak yang ketiga yakni mubah. Apa itu mubah? Mubah yaitu apabila kita membelanjakan harta untuk sesuatu hal yang memang sifatnya mubah, tidak wajib dalam agama Islam, seperti beternak, berdagang, atau bercocok tanam. Nah, itu yang sifatnya mubah. Nah, infak mubah yang berarti hukumnya mubah untuk dikeluarkan, seperti ada hadiah, hibah, dan lain-lain. Itu hukumnya mubah. Selanjutnya, hukum infak yang keempat adalah haram. Haram. Apa arti haram tersebut? Haram adalah apabila harta yang diberikan digunakan untuk perbuatan tercela. Contohnya judi, minum minuman keras, berbuat maksiat, dan lain-lain sebagainya. Intinya adalah infak yang niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hukumnya haram. Nah, infak haram berarti hukumnya haram untuk mengeluarkannya, seperti yang pertama, infaknya orang non-muslim untuk mengurangi syiar Islam. Yang kedua, infak bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mempelajari tentang hukum infak, ya, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram. Selanjutnya lanjut ke rukun infak. Rukun infak sendiri itu ada 4. Nah, infak itu harus memenuhi rukun-rukun 4 itu. Yang pertama, pemberi infak atau disebut juga munfik. Yang kedua, penerima infak atau disebut juga munfik lahu. Yang ketiga, barang yang diinfakkan. Dan yang terakhir, penyerahan atau adanya ijab qabul. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat infak. Di sini kita akan membahas dari syarat infak untuk munfik, dan nanti ada syarat barang yang diinfakkan. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu tentang syarat infak untuk munfik. Yang pertama
adalah orang yang memiliki harta berlebih ya. Syarat yang pertama itu ya. Yang kedua harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. Dan yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Jadi syarat infak itu tidak hanya memberikan harta saja, tetapi harus melihat berikutnya syaratnya agar infak tersebut dapat bermanfaat dan dapat benar-benar niat kita ikhlas memberikan infak, tidak hanya memberikan saja, tetapi akan mendapatkan memang benar-benar karena niat nawa itu karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah membahas tentang syarat infak untuk munfik, selanjutnya kita akan membahas syarat infak. Yang kedua adalah syarat barang yang diinfakkan. Jadi kita kalau mau menginfakkan barang, kita juga harus tahu syarat-syaratnya. Tidak hanya menginfakkan saja, tidak hanya memberikan istilahnya ini loh, saya mau menginfakkan ini, wis angger seadanya, tidak tahu syarat-syaratnya. Ya, jadi harus tahu syarat barang yang diinfakkan. Yang pertama, harta yang boleh kita sarufkan atau dibelanjakan. Jadi kalau mau infak, contohnya kita bisa infak mungkin menggunakan uang ya, karena bisa dibelanjakan atau diuangkan. Jadi tidak hanya sesuatu yang sifatnya semu atau sementara, tapi bisa dibelanjakan. Yang kedua adalah terpilih. Jadi kalau mau infak, kita juga harus memilih sesuatu harta kita yang benar-benar kita pilih dan bisa berguna untuk orang lain. Tidak hanya, oh saya punya ini mau saya infakkan. Tidak hanya seperti itu ya. Yang ketiga adalah harta yang dijual belikan. Contohnya tanah itu bisa dijual belikan. Semakin lama harga tanah semakin mahal. Nah, seandainya itu kok diinfakkan, itu bagus nanti karena semakin lama semakin bisa berguna bagi orang yang diinfaki, atau mungkin badan atau usaha apa yang diinfaki itu tadi ya. Harta yang bisa diperjualbelikan contohnya ada tanah, mobil, motor, rumah beserta tanahnya, atau mungkin tanahnya saja. Pokoknya bisa diperjualbelikan atau diuangkan. Ya, yang selanjutnya orang yang sah pemiliknya. Maksudnya bagaimana? Orang yang sah pemiliknya adalah harta yang diinfakkan itu adalah milik sendiri. Contoh nih ya, Bu Inja punya tanah.
atas nama bukan Bu Inza. Apakah boleh diinfakkan? Ya tidak boleh. Harus milik Bu Inza sendiri. Kalau milik orang lain atau milik masih sengketa, nanti menjadi suatu permasalahan baru. Makanya di sini syarat yang keempat adalah orang yang sah pemiliknya. Yang kelima adalah sah menerimanya. Jadi benar-benar yang menerima adalah orang yang benar-benar bisa dipercaya. Sah memang orang itu tidak hanya mengarang atau seperti apa. Memang benar-benar ada orangnya tertanda dan memang sah sudah ada yang menerimanya. Dan yang terakhir adalah tanpa adanya pengganti. Ya, sampai sini bisa difahami ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke. Setelah sudah panjang kali lebar kita belajar dari mulai hukum infak, rukun infak, syarat-syarat infak. Selanjutnya kita membahas tentang tata cara berinfak. Jadi ada caranya berinfak, tidak hanya berinfak toh. Kalau nggak tahu caranya, tidak tahu caranya, kita bertanya. Jadi tidak hanya kehilangan sesuatu saja, tidak bermanfaat. Nah, di situ ada gambar ya. Haji, saya mau berinfak untuk membangun masjid ini, mohon Bapak menerimanya. Ada gambar seperti itu di samping ya, anak-anak ya, dilihat ya. Oke, kita lanjutkan ya, tata cara berinfak. Yang pertama adalah berniat ikhlas mata-mata karena Allah. Jadi memang sudah diniati, memang benar-benar ikhlas ingin memberikan sesuatu harta yang dipunya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin menyaingi si A, menyaingi si B, atau ingin hebat, ingin dipuji orang lain, ingin merasa bahwa bisa hebat, keren, dan lain sebagainya. Tidak boleh, harus ikhlas benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu yang pertama. Yang kedua, berinfak dengan harta yang halal dan terbaik. Jadi kalau ada ini contohnya ya, seseorang siapa gitu, si A, kok dia mungkin korupsi uang dari sesuatu, dia mendapatkan uang misal 5 juta rupiah dia dapatkan, kemudian dia berpikir 5 juta tak buat itu apa, kemudian diinfakkan. Nah, bagaimana itu? Tentu saja tidak boleh. Jadi berinfak itu harus dengan harta yang halal dan terbaik ya. Selanjutnya yang ketiga adalah memberikan infak secara langsung kepada orang yang berhak menerima harta, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Nah, ini nih yang kebanyakan orang menilai kadang salah paham, ya kan? Kadang ada orang yang berinfak diam-diam, sembunyi-sembunyi, tidak ada orang yang tahu, memang benar-benar karena Allah. Kadang ada orang yang berinfak terang-terangan, difoto, diupload ke sosial media, diunggah ke sosial media, ditaruh di status WhatsApp, ditaruh di Facebook, di YouTube, di mana-mana. Nah, mungkin kita berpikir positif aja.
Mungkin mereka itu niatnya untuk mengajak orang lain agar bisa ikut berinfak ya. Yang tahu isi hati manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat ikhlas itu hanya Allah yang tahu. Kalau seandainya mereka kok terang-terangan itu sebenarnya niatnya apa? Kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Kita berpikir positif saja. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya nomor 4 adalah tidak mengungkit infak yang telah diberikan. Contoh nih ya, Bu Inja memberikan infak ke masjid sebesar 5 juta. Nah, suatu hari berbicara sama si A, si B. Oh, kemarin habis saya memberi infak 5 juta, bla bla bla, bibi. Nah, sampai mana. Nah, diungkit-ungkit. Oh, sudah tak kasih segitu, masa masih kurang? Nah, dari pihak masjid seandainya kok mungkin masih meminta, tidak usah diungkit-ungkit ya. Kalau mungkin masih ada yang kurang atau bagian, kadang kan masih ada yang seperti itu. Nah, kalau kita mampu membantu memberikan infak, bisa kita bantu. Kalau tidak bisa, ya sudah, kita diam saja, tidak usah mengungkit-ungkit atau mengingat-ingat infak yang sudah kita berikan, ya. Nah, seperti halnya dikiaskan. Kita meludah lalu menjilatnya lagi. Bagaimana anak-anak kalau seperti itu? Masa sudah dikeluarkan dijilat lagi ludah kita? Ya kan? Tidak etis kan? Iya, menjijikan ya kan? Iya. Makanya hal seperti itu tidak boleh ya. Ingat, tata cara berinfak ada 4. Bu Inja ulangi sekali lagi ya. Tata cara berinfak ada 4. Yang pertama, berniat ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, berinfak dengan harta yang halal dan terbaik. Yang ketiga, memberikan infak secara langsung kepada orang yang berhak menerima harta, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dan yang keempat, tidak mengungkit infak yang telah diberikan. Itu ya, ingat ada 4. Oke, ada 4 ya. Nah, dalam berinfak kita harus tahu siapa saja yang berhak menerima infak dan orang yang tidak berhak menerima infak. Nah, penerima infak telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 215 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Surah Al-Baqarah ayat 215, yang artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan
kan? Maka sesungguhnya Allah Maha. Nah, itu ya penerima infak yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Jadi sudah jelas sekali. Alhamdulillah, akhirnya kita telah selesai membahas tentang ketentuan infak. Di antaranya ada hukum-hukum infak, rukun infak, syarat-syarat infak, dan tata cara berinfak sudah Bu Iza jelaskan. Nah, sampai situ kalau mungkin ada pertanyaan bisa dilanjut lewat komen atau WhatsApp Bu Iza ya. Nah, sampai sini Bu Iza mohon maaf atas kehilafan dan kekurangan ya. Nah, senang belajar bersama kalian semua. Terima kasih ya. Bu Iza mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.